Setiap orang tua tentunya ingin buah hatinya tumbuh dan berkembang secara baik dengan tahapan perkembangan yang normal. Berbicara, mengucapkan kata-kata, dan berbahasa merupakan satu tahapan penting pada tumbuh kembang anak. Namun, belakangan ini cukup banyak ditemukan anak-anak yang mengalami keterlambatan berbicara. Orang tua biasanya seringkali tidak menyadari adanya gangguan keterlambatan bicara pada anak. Untuk itu, bagaimanakah kita mengukur kemampuan bicara dan bahasa pada anak? Apakah sudah sesuai dengan perkembangan anak seharusnya? Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi pendengaran dan bicara anak. Tanda-tanda anak mengalami gangguan bicara diantaranya adalah: di usia 12 bulan, anak tidak mengoceh. Di usia 18 bulan, anak tidak mengucapkan satu kata pun. Di usia 24 bulan, anak hanya memiliki perbendaharaan kata 10 atau kurang dari 10 kata. Di usia 30 bulan, perbendaharaan katanya 100 atau kurang, dan anak tidak merangkai dua kata. Di usia 36 bulan, perbendaharaan katanya 200 atau kurang. Anak tidak mengucapkan kalimat, kejelasan bicara kurang dari 50%. Di usia 48 bulan, perbendaharaan kata anak 600 atau kurang. Anak tidak mengucap kalimat secara lengkap, kejelasan bicara kurang dari 80%. Jika ditemui tanda-tanda tersebut, maka jangan menunggu anak berbicara sendiri tanpa intervensi atau terapi, karena perkembangan biologis otak sebagai organ bicara dan bahasa mencapai jumlah sinaps maksimum pada usia 3 tahun, di mana jumlah sinaps atau penghubung saraf 2 kali lebih banyak daripada orang dewasa. Semakin banyak rangsangan bunyi, kata, dan bahasa pada anak di bawah usia 3 tahun, semakin baik prognos untuk mengejar keterlambatan bicara dan berbahasa pada anak. Speech delay atau keterlambatan berbicara pada anak-anak usia 2-3 tahun itu bisa kita ketahui dari kesulitan mereka untuk berbicara, mengucapkan kata-kata atau kalimat pendek seperti memanggil nama mama atau papa. Nah, biasanya penyebabnya itu macam-macam. Misalnya kayak gangguan pendengaran, atau mungkin ada autisme, atau juga mungkin kecacatan intelektual seperti mengalami disleksia, ataupun mungkin ada gangguan secara psikologis yang menyebabkan dia mengalami speech delay seperti trauma dan sebagainya. Nah, untuk speech delay sendiri itu ada 3 jenis, yaitu reseptif, ekspresif, ataupun gabungan dan kombinasi dari kedua tersebut. Kalau yang untuk reseptif sendiri, anak kesulitan untuk memahami bahasa yang mungkin dikemukakan oleh orang tua ataupun orang-orang sekitarnya. Sedangkan kalau untuk ekspresif, anak kesulitan untuk memahami tentang komunikasi verbal itu sendiri seperti apa. Dia tidak tahu bagaimana misalnya melafalkan tentang mobil atau misalnya minta susu. Biasanya anak-anak seperti ini mereka akan cenderung untuk menunjuk atau mengajak orang tua atau mungkin orang-orang sekitar dia untuk bisa memenuhi apa yang diinginkan, karena dia tidak bisa memahami bagaimana komunikasi verbal itu terjadi. Nah, biasanya harus kita perhatikan adalah gejala-gejala yang muncul. Biasanya anak-anak itu umur dari 3 bulan itu mereka sudah melakukan babbling. Nah, anak yang speech delay itu mungkin akan babbling, tapi tidak sewajar atau senormal anak-anak yang mungkin tidak mengalami. Dan itu kita bisa tahu ketika dia berusia sekitar 15 bulan. Nah,
itu dia tidak mengeluarkan kata patah pun, paling hanya nangis, tantrum gitu ya. Terus dia tidak mampu bicara kalimat secara misal tiga kata pada usia 2 tahun. Mama, aku minta susu gitu misalnya. Enggak, dia paling cuma cu, atau misalnya mungkin menunjukkan tempat pembuatan susu kayak gitu ya. Terus dia lebih banyak diam, dia lebih menggunakan ekspresif tangan ataupun kemampuan secara menunjuk kayak gitu, mengajak kayak gitu ya. Terus mungkin artikulasi bahasa yang berbeda atau mungkin kebalik-balik. Untuk perawatan pada anak-anak speech delay itu ada beberapa tahap. Apabila dia terkait dengan masalah pendengarannya, maka disarankan untuk ke dokter THT untuk mengecek apakah memang ada masalah dengan pendengarannya. Kedua, bisa juga mungkin dari saraf neurologi. Jadi kita bisa lihat apakah ada gangguan dalam fungsi sarafnya terkait dengan autisme kayak gitu. Atau mungkin dari kemampuan belajarnya, apakah dia diseleksia atau mengalami gangguan belajar yang lainnya, apakah dia mengalami gangguan kecemasan. Juga dilihat dari fungsi psikologisnya, apabila dia memang mengalami trauma sehingga dia tidak mau berbicara, ya mau nggak mau kita harus membereskan dulu masalah-masalah trauma tersebut. Apabila dari diagnosa dokter, psikolog dan sebagainya sudah memang menunjukkan dia speech delay, maka akan dilanjutkan dengan terapi-terapi untuk berbicara, entah fungsi motorik dari tenggorokan, pelafal dari lidah kayak gitu ya. Jadi dilakukan terapi bicara. Nah, disarankan bagi orang tua yang memiliki anak, coba untuk misalnya mengajak ngobrol, jangan pernah ditinggalkan. Sekarang zamannya udah mulai dengan banyak penggunaan gadget nih. Nah, otomatis mereka coba deh dikurangin melakukan misalnya komunikasi tatap muka, face to face, eyes to eye contact, dengan sentuhan, pelukan, dan diajarkan. Jadi selalu diberikan stimulus atau motivasi untuk berbicara, dan jangan menggunakan bahasa yang babbling. Jadi ketika anak melakukan babbling, orang tua diharapkan tidak melakukan babbling juga. Jadi melakukan gunaan pelafalan bahasa yang benar. Kadang kan kita suka lucu ya mendengar anak-anak ngomong yang ini cucu gitu misalnya. Nah, orang tua tidak boleh melakukan hal yang sama. Jadi misal, oh adek mau cucu, mau kayak gitu. Nah, orang tua diharapkan misalnya adek mau apa, mau susu, boleh, tapi coba ngomong yang benar, susu kayak gitu. Jadi ketika anak melafalkan kalimat yang salah, kita sebagai orang tua harus membentulkan artikulasi penggunaan bahasa kayak gitu ya. Misalnya susu, mobil, motor kayak gitu. Jadi anak tetap harus dilatih dari sejak dini bagaimana sih penggunaan bahasa yang baik dan benar. Begitulah salah satu ya untuk mengatasi speech delay pada anak-anak. Kapan sih kita sebagai orang tua khawatir anak kita akan mengalami speech delay? Perlu kita perhatikan usia 12 sampai 18 bulan, anak itu sudah mampu untuk mengucapkan 4 sampai 6 kata menjadi suatu rangkaian ataupun kadang suka sepatah-sepatah. Nah, kapan kita perlu khawatir bahwa anak itu mengalami speech delay atau gangguan keterlambatan adalah ketika dia usia 10 sampai 15 bulan, dia tidak mampu untuk mengucapkan kata-kata kayak gitu kan, dia tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh orang lain. Itu kita mesti aware, kita mesti waspada. Terus ketika usia 11 sampai 20 bulan, dia juga masih tidak mampu apa sih yang sebenarnya dikatakan atau dikomunikasikan oleh orang lain. Misalnya kita minta dia untuk mengambil, kakak tolong diambil itu buku, atau kakak tolong ambil anduk gitu. Tapi dia tidak paham, malah mungkin yang diambil adalah hal yang lain, entah itu misalnya pensil dan sebagainya. Itu yang perlu kita waspadai. Kapan sih kita perlu tahu bahwa anak ini mengalami gangguan keterlambatan bicara ataupun speech delay. Nah, warning alarmnya adalah ketika dia usia 2 menuju 3 tahun. Biasanya anak-anak usia 2 dan 3 tahun mereka sudah banyak sekali berbicara, walaupun mungkin artikulasi katanya masih agak kesulitan, terutama pada anak laki-laki. Jadi antara anak laki-laki dan perempuan, untuk pengucapan atau penggunaan bahasa dalam komunikasi itu jelas lebih bagus untuk perempuan.
karena fungsi verbalnya lebih baik daripada anak yang laki-laki. Tapi apabila dia masih berbicara dengan bahasa yang mungkin agak salah, itu nggak apa-apa. Yang paling bahaya adalah ketika dia usia 2 tahun mungkin 3 tahun, dia sama sekali belum menunjukkan bahwa ada kalimat yang keluar. Bahkan untuk dia meminta sesuatu, misalnya kayak makan, mainan, dia lebih cenderung untuk menunjuk, baru mungkin kita harus lebih waspada. Ada apa sih sama anak ini? Apakah memang perlu penindak lanjutan lebih lanjut gitu, kayak misalnya terapi, konseling, atau ke dokter, atau memang kita bisa stimulasi sendiri. Biasanya untuk stimulasi sendiri itu kita kasih range kurang lebih 3-6 bulan. Dalam 3-6 bulan tidak ada perubahan, barulah kita bisa merujuk ke ahli-ahlinya. Entah itu dokter, entah itu psikiater, entah itu psikolog, ataupun kepada konselor terapi untuk bicara. Seperti itu.